Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan artikel mengenai analisa karbohidrat pada ubi jalar kuning dan ubi jalar ungu sebagai alternatif makanan bagi penderita diabetes mellitus. Saya Devi Purnamasari, anggota kelompok dari kelompok 6. Hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada metode analisanya, ketiga hasil pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama itu ada fungsi karbohidrat. Yang paling utama, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Karbohidrat di dalam tubuh dapat secara langsung diubah menjadi energi yang diperlukan untuk aktivitas fisik, dan setengahnya lagi dia akan terserap oleh hati dan otot dalam bentuk glikogen. Lalu yang kedua itu memberi bentuk pada makanan, di mana saat glukosa dipanaskan, dia akan berubah menjadi karamel yang memberikan aroma khusus. Yang ketiga yaitu sebagai pemberi rasa manis pada makanan. Karbohidrat yang berjenisnya mono dan disakarida biasanya berfungsi sebagai pemanis pada makanan. Selanjutnya itu ada ubi jalar. Ubi atau ketela rambat ini adalah tanaman palawija yang paling standar. Biasanya ubi ini juga digunakan sebagai sumber karbohidrat setelah padi. Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar karbohidrat itu berdasarkan SNI nomor 01 2891 tahun 1992. Alat bahan yang kita gunakan itu tertera pada slide. Yang pertama itu ada tahap pembuatan ekstrak ubi. Tahap pertamanya dibersihkan ubi jalar ungu dan ubi jalar kuningnya, dipotong kecil-kecil lalu ditimbang sebanyak 3 gram. Tahap yang kedua, ubinya di blender sampai halus dan diencerkan dengan 25 ml Aquades. Tahap ketiga, disaring ubinya lalu diambil filtratnya. Selanjutnya itu ada penetapan kadar karbohidratnya. Diambil 5 ml filtrat lalu ditambahkan 200 ml asam klorida 3% dan ditambahkan batu didih. Panaskan hingga mendidih lalu didinginkan, setelah itu dinetralkan dengan menggunakan natrium hidroksida 40% atau asam asetat 3%. Diuji dengan kertas lakmus, jika sudah netral dia akan tetap berubah, dia akan tetap dan tidak berubah warnanya. Lalu selanjutnya dimasukkan labu ukur 50 ml dan dihimpitkan. Setelah itu disaring dengan kertas saring, dipipet 10 ml filtratnya, ditambahkan 25 ml larutan Love Scroll, ditambah 15 ml air suling, ditambahkan beberapa batu didih, kemudian dipanaskan, dididihkan selama 10 menit, lalu kemudian didinginkan 1 menit di dalam bak es. Setelah itu ditambahkan 25 ml asam sulfat 25% dan 15 ml kalium iodida 20%. Setelah itu dititar dengan natrium tiosulfat 0,1 N sampai kuning muda, kemudian ditambahkan indikator kanji atau amilum sebanyak 2 ml, kemudian dititar kembali dengan natrium tiosulfat lagi 0,1 N hingga warnanya putih susu. Pada hasil pengujiannya dapat dilihat kadar karbohidrat ubi jalar kuning 89,7 gram, pada ubi jalar ungu terdapat 57,5 gram. Menurut penelitian ini, ubi jalar ungu dia memiliki kadar karbohidrat 35 gram lebih rendah daripada ubi jalar kuning. Perbedaan kadar karbohidrat ini dapat dipengaruhi oleh kandungan amilosanya. Bahan yang memiliki kadar amilosa yang tinggi itu dia cenderung sulit untuk diserap oleh tubuh, maka dapat disimpulkan ubi jalar ungu dia lebih baik dikonsumsi oleh
penderita diabetes mellitus karena memiliki kadar karbohidrat yang lebih rendah. Kesimpulannya, pada penelitian ini didapatkan kadar karbohidrat pada ubi jalar kuning sebesar 89,7 gram dan pada ubi jalar ungu sebesar 57,5 gram. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.